Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar matematika hari ini? Seperti biasa, pastikan kalian sudah menyiapkan buku beserta alat tulisnya. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, kali ini kita akan belajar masih tentang bab pola bilangan. Untuk bagian kedua, kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih atau beda antar sukunya selalu sama atau tetap. Sekarang kita lihat contohnya. Ada 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Kita lihat selisih atau beda dari 1 ke 5 adalah ditambah 4 ya. Dari 5 ke 9 juga ditambah 4. Dan dari 9 ke 12 juga ditambah 4. Oke, sekarang yang kedua. Ada 18, 15, 12, 9 dan seterusnya. Kita lihat selisih atau beda dari 18 ke 19. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang ya. Dikurang berapa? 18 ke 15. Dikurang 3 ya. Terus dari 15 ke 12 juga dikurang 3. Dari 12 ke 9 juga dikurang 3. Kita lihat bedanya. Yang pertama itu ditambah 4 semua. Jadi bedanya itu sama atau tetap. Yang kedua dikurang 3 semua ya. Jadi sama atau tetap bedanya. Jika kita perhatikan, contoh pertama itu bedanya positif. Sehingga itu disebut aritmatika naik. Dan untuk contoh kedua, bedanya itu negatif, sehingga disebut aritmatika turun, ya. Oke, selanjutnya menentukan suku ke N atau disebut dengan UN. Rumusnya UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Di mana UN itu suku ke N. Kalau A yaitu suku pertama atau U1. Dan B adalah beda antar suku. Contoh, perhatikan pola bilangan berikut. Tentukan suku ke-20 dari 2, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya. Karena ditanyakan suku ke-20, berarti yang ditanyakan U20 ya. Oke, kita lihat 2 merupakan suku pertama atau U1 sama dengan A. Kemudian kita lihat bedanya. Dari 2 ke 6 itu bedanya ditambah ya, tambah 4. Dari 6 ke 10 juga ditambah 4. Dari 10 ke 14 juga ditambah 4. Jadi, sekarang kita masukkan rumusnya. Tadi UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Tadi kan ditanyakannya suku ke-20, jadi U20 sama dengan A-nya itu, tadi U1 suku pertama itu 2 ya. Ditambah N-nya itu yang ditanyakan, 20. Dikurang 1 dikali bedanya itu 4 ya. Sehingga sama dengan 2-nya tetap, ditambah, kemudian kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 20 dikurang 1 berarti 19 ya, kemudian dikali 4, sama dengan 2-nya masih tetap, ditambah 19 dikali 4, hasilnya berapa? 76 ya. Jadi sama dengan 2 ditambah 76, hasilnya 78. Oke, jadi suku ke-20 adalah 78. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Perhatikan pola bilangan berikut. Tentukan suku ke-50. Polanya itu 18, 15, 12, 9 dan seterusnya. Karena ditanyakan suku ke-50, berarti yang ditanyakan itu U50 ya.
Kemudian suku pertama atau A-nya itu berapa? 18 ya. Bedanya, oke kita lihat bedanya dari 18 ke 15. Dikurang 3. Dari 15 ke 12 juga dikurang 3. Dari 12 ke 9 juga dikurang 3 ya. Oke, sekarang rumus. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Rumus yang ini kalian harus apa ya? Supaya memudahkan kalau menyelesaikan soal. Karena ditanyakan suku ke-50 berarti U50 sama dengan A-nya itu tadi 18 ya. Ditambah N-nya yang ditanyakan 50. Dikurang 1 dikali bedanya. Karena bedanya dikurang jadi min 3 ya. Jadi sama dengan 18-nya tetap ditambah, ingat hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 50 dikurang 1 hasilnya itu 49. Kemudian dikali min 3. Jadi sama dengan 18 ditambah 49 dikali min 3. Ingat, positif dikali negatif hasilnya negatif ya. Jadi 49 dikali min 3 berarti min 147. Jadi sama dengan 18 ditambah min 147. Ingat, ditambah negatif berarti hitungnya itu dikurang. Misal kamu punya uang 18, hutangnya 147. Jadi hasilnya hutang ya, berarti min. Berapa sisanya? Min 129. Jadi suku ke-50 adalah min 129. Paham ya? Oke, selanjutnya deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan berurutan suku-suku dari suatu barisan bilangan atau jumlah n dari suku pertama ditulis dengan SN. Kalau tadi kan kalau barisan aritmatika UN, sekarang SN. Kita contoh barisan aritmatika itu kan tadi 2,6, 10, 14, titik-titik dan seterusnya ya. Kalau deret aritmatika karena penjumlahan berarti 2 ditambah 6 ditambah 10 tambah 14 tambah titik-titik dan seterusnya. Sebenarnya kalau barisan di koma ya, kalau deret itu ditambah. Misal, tentukan jumlah 3 suku pertama. Berarti ditulis S3 sama dengan kita jumlahkan 2 tambah 6 tambah 10. Jadi hasilnya 18. Oke, kalau menentukan jumlah N suku pertama, kalau kita misal mencari jumlah 50 suku pertama kan kita nggak mungkin ya jumlahkan satu-satu setiap suku nyampe ke 50, panjang banget. Makanya kita akan gunakan rumus. Yang pertama, rumusnya ada SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Rumusnya ada 2. Jadi rumus pertama digunakan jika diketahuinya suku ke N atau UN-nya diketahui. Kalau rumus kedua digunakan jika suku pertama atau U1 dan bedanya itu diketahui. Beda ya. Oke, contoh nomor 1. Hitunglah deret hingga suku ke-20 atau S20 dari barisan 2,6, 10, 14, titik-titik dan seterusnya. Karena tidak diketahui nih, U20-nya tidak diketahui, maka kita gunakan rumus kedua yang tadi, yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi ditanyakannya S20 kan? S20 sama dengan N-nya itu yang ditanyakan 20 per 2 dalam kurung 2, A-nya itu suku pertama yaitu 2 ditambah dalam kurung N-nya itu 20
dikurang 1 dikali B-nya itu 4. Jadi sama dengan 20 dibagi 2 itu hasilnya 10 ya. Dalam kurung 2 dikali 2 berarti 4. Ditambah 20 dikurang 1 hasilnya 19 dikali 4. Jadi sama dengan 10 dalam kurung 4 ditambah 19 dikali 4 itu berarti berapa? 76 ya. Jadi sama dengan 10 dalam kurung 4 ditambah 76 hasilnya 80 ya. Sama dengan 10 dikali 80 yaitu 800. Jadi deret atau suku ke-20 adalah 800. Oke, contoh nomor 2. Tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan 18, 15, 12, 9, titik-titik. Oke, di sini kita lihat soalnya ada dalam kurung U50 sama dengan min 129. Karena sudah diketahui U50-nya, berarti kita gunakan rumus pertama, yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Yang ditanyakan itu jumlah 50 suku pertama, berarti S 50 ya, sama dengan N-nya itu 50 per 2 dalam kurung A-nya itu suku pertama, berarti 18 ya, ditambah UN atau U50-nya, yaitu min 129. Jadi sama dengan 50 dibagi 2 hasilnya 25 ya. Dalam kurung 18 ditambah min 129. Ingat, positif ditambah negatif jadi kurang. Hasilnya itu min 111. Jadi sama dengan 25 dikali min 111 adalah min 2775. Jadi jumlah 50 suku pertama adalah min 2775. Oke, sampai sini semoga dapat dipahami ya. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.